Siapkan silinder atau boring. Untuk silinder saya gunakan pipa Bosch. Ini yang biasa dijual di bengkel-bengkel motor kak. Untuk harganya sendiri antara 10 sampai 15 ribuan. Tapi terkadang pipa Bosch ini bulatan bagian dalamnya tidak benar-benar mulus. Jadi mesti agak teliti juga ya. Atau mungkin bisa menggunakan pipa lain yang selain pipa seperti ini. Seperti halnya mungkin pipa tembaga, aluminium, atau pipa besi-besi lain. Jadi inti utama pemilihan silinder adalah bulatan bagian dalamnya benar-benar rata, rapih, dan licin. Jadi tidak selalu diharuskan menggunakan pipa Bosch. Untuk ukurannya sendiri terserah, tapi di sini saya menggunakan diameter lubang 9,7 mm. Jadi nanti otomatis diameter piston pun harus 9,7 mm. Itu kenapa ada lubangnya bang? Lubang ini bekas peletakan silinder katup. Jadi silindernya saya posisikan di sini kak. Sebenarnya di depan juga bisa ya. Perbedaannya kalau silinder katup diletakkan di depan, tidak perlu memerlukan bor, cukup menutup lubang silinder dengan kayu bulat, kemudian kayu tersebut dilubangi di bagian tengahnya. Yang pakai kayu lebih simpel karena posisinya selain menutup lubang silinder juga sekaligus melubangi kayunya. Tapi jika silinder katup diletakkan di sini, maka silinder piston ini harus dibuat lubang menggunakan bor seperti ini. Yang ini agak sedikit ribet juga. Karena selain harus dilubangi bor, juga tetap saja silinder bagian depannya harus ditutup kayu. Tapi di sini saya akan buat sesuai video kemarin, yaitu silinder katup diletakkan di sini. Untuk slot atau coakan ini saya buat menggunakan kikir bulat. Tujuannya adalah untuk meletakkan silinder katup pada slot tersebut agar tidak goyah atau tidak mudah geser. Lihat bagaimana contoh perbedaan menggunakan slot dengan tidak menggunakan slot. Kemudian untuk piston saya sudah menyiapkan satu batang besi, tapi ini lebih ke baut ya. Saya tidak tahu ini baut apa ya. Yang tahu boleh tinggalkan komentar di bawah. Atau mungkin bisa menggunakan batangan-batangan besi lain. Untuk membuat piston itu ada dua trik bang, yaitu dengan cara dicor atau dengan cara dibubut. Kalau menggunakan trik cor, yaitu menggunakan bahan aluminium yang dilelehkan kemudian dicetak pada silindernya. Kalau menggunakan trik bubut, yaitu menggunakan bahan batangan besi yang dibubut dengan mesin bor. Kali ini saya akan menggunakan trik bubut menggunakan bor dan kikir segitiga. Tapi ini sudah termasuk cara simpel dibanding pengikiran manual. Karena batang besi ini cukup panjang, jadi kita akan memotongnya agar sedikit pendek. Ya, kiranya bisa menonjol dari moncong kepala bor kak. Setelah sekira bulatannya sudah benar-benar pas, kemudian kita lubangi pada tengah bulatan besinya. Fungsinya untuk menanam kawat engkolan, atau juga bisa menggunakan trik pin. Usahakan lubang ini agak sedikit melebihi ukuran panjang yang akan dibuatkan kepala piston. Lalu kita potong. Untuk panjang kepala pistonnya jangan terlalu tipis, minimal 6,7 mm lah. Mengapa demikian? Karena ketika kita buat ternyata agak longgar, ini tidak ada hambat gesek, walaupun agak bocor. Tapi bila kepala piston terlalu tipis alias kurang dari ukuran tersebut, maka akan terjadi gaya gesek yang kesat. Sebenarnya lubang ini terlalu besar, harusnya menggunakan mata bor yang lebih kecil. Jadi ketika kawat ini dimasukkan pada lubang tersebut terlalu longgar. Tapi hal tersebut bisa diatasi kok bang. Caranya kita siapkan saja satu batang kawat, kemudian salah satu ujung kawat ini kita buatkan lubang. Untuk ukuran lubang kawat ini usahakan ketika kawat lain dimasukkan pada lubang tersebut tidak longgar. Apa fungsi tidak boleh longgar? Jadi ketika gerakan bolak-balik pistonnya tidak terlalu bising atau berisik. Mungkin kalian sering dengar di mesin-mesin uap saya yang lalu.
Ketika mesin sedang berputar, itu menghasilkan suara yang agak berisik semacam tok 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 tok. Nah, suara tersebut dihasilkan dari benturan kawat yang longgar. Kemudian kawat ini kita potong. Fungsi ujung buntut ini akan kita masukkan pada lubang ini. Karena ini longgar, jadi kita memerlukan benang kaput untuk mempaskan pada lubang tersebut. Untuk penguat tambahan bisa menggunakan lem power glue atau plastik steel. Selanjutnya kita buat batang engkol piston. Caranya siapkan saja satu batang kawat, kemudian salah satu ujungnya kita buatkan lubang, dan satu ujungnya lagi kita buat layaknya pengait. Setelah itu kita buat penutup dari kayu, tujuannya untuk menutupi bagian ujung silinder ini. Kemudian untuk katupnya sendiri saya buat dari batangan besi. Untuk ukuran bulatannya kisaran 8 mm atau sekelas rokok kretek lah ya, atau mungkin ukuran 10 mm. Jadi ukuran yang disarankan adalah dari 8 mm ke atas. Apa yang dimaksud? Karena nanti pada silindernya akan dibuat 3 lubang. Jadi ketika ukuran bulatannya terlalu kecil, otomatis lubang pada silindernya akan terlalu sempit. Semisal ukuran bulatan paku gitu. Usahakan bulatan besi ini permukaannya harus benar-benar rata. Jangan ada kentup atau tonjolan-tonjolan kecil. Untuk menghaluskan bulatan saya gunakan amplas. Untuk panjang batang besinya 48,5 mm saja ya, atau misalkan dibikin agak panjang juga bisa. Yang penting jangan terlalu pendek-pendek amat, karena nanti agak susah membuat belokan poros engkolnya. Setelah batang besi ini sudah cukup halus, kemudian kita siapkan potongan kaleng. Terserah kalengnya mau pakai kaleng apa saja. Untuk ukuran panjang kalengnya terserah, karena pada nantinya juga akan dipotong. Cuman yang harus diperhatikan adalah lebarnya. Untuk lebar potongan kalengnya usahakan di bawah ukuran panjang besi ini. Lalu kita bakar kaleng ini sampai terlihat merah. Alasannya adalah untuk menghilangkan serat keras pada kaleng. Jadi nantinya akan lebih mudah ditekuk. Kemudian kita cetak kaleng tersebut seukuran batang besinya, ya seperti layaknya digulung. Nah, untuk cara pemotongan agar pas, jika posisinya sudah seperti ini, ujung kaleng yang ini jadikan sebagai penggaris untuk menggarisi kaleng bagian bawahnya atau bagian dalamnya. Tahan seperti ini, kemudian garisi. Jadi, pada garis ini akan kita gunting atau kita potong. Setelah dipotong, kita tekuk lagi. Dan jika ternyata potongannya terlalu panjang, intinya gini, antara tiap ujung kaleng posisinya harus saling berhadapan seperti ini. Jangan bertumpangan seperti ini atau anggang. Jadi harus seperti ini ya. Intinya saling bertemu antara ujung kaleng ke ujung yang lainnya. Untuk bagian yang terlalu panjang tersebut kita bisa kurangi menggunakan kikir segitiga. Kita gosok-gosok saja. Usahakan jangan pakai gunting, karena terkadang pertemuan antara ujung ke ujung itu malah jadi anggang. Nah, kalau sudah pas seperti ini tinggal kita ikat saja dengan benang kaput. Usahakan ikatannya rapi ya. Untuk menjaga agar benangnya tidak merosot, kita olesi lem power glue. Usahakan batang besi ini ketika diputar di dalam kalengnya tidak ada hambatan atau seret, kesat dan lainnya. Dalam artian pas tapi licin. Kalau semisal ketika diputar ternyata susah, ini bisa terjadi karena dua faktor. Pertama, faktor pertemuan ujung kaleng yang kurang pas, dalam artian renggang atau anggang.
Adapun faktor kedua yaitu karena ikatan benangnya terlalu kencang dan otomatis kalengnya akan terkompresi ke dalam. Tapi ada juga faktor ketika pengeleman. Mungkin ada lem yang masuk ke dalam melalui celah antara pertemuan kaleng sehingga merambat pada batang besinya. Jadi kalian bisa sedikit mempertimbangkan lah, karena tidak mudah bikin mesin uap tuh ya kak. Sedikit kesalahan pada satu komponen saja akan mempengaruhi keseluruhan mesin. Kemudian setelah ini benar-benar licin, langkah selanjutnya adalah melubangi silinder katupnya dengan kikir bulat. Untuk lubangnya sendiri kita posisikan di tengah-tengah silinder, yang mana jumlah lubang tersebut ada 3 lubang. Untuk gambaran posisinya seperti ini. Bayangkan ini adalah bulatan silinder katup. Lubang pertama kita buat di sebelah kiri, lubang kedua kita buat di posisi atas, dan lubang ketiga kita buat di posisi bawah. Jadi ini lebih mirip ke segitiga ya. Cara melubanginya adalah kita masukkan batangan besi lain yang selain batang besi yang ini. Kemudian kita gosok menggunakan kikir bulat. Ketika gosokan kikirnya menembus atau mengenai batang besi yang di dalam, maka pada permukaan kalengnya akan tercipta lubang. Semakin dalam gosokan, maka akan semakin besar pula lubang kalengnya. Setelah 3 lubang dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat slot atau jalur pemisah untuk masuk dan pembuangan uap. Caranya, sandingkan batang besi pada silindernya. Usahakan salah satu ujung besi ini agak menonjol. Itulah alasan mengapa antara lebar kaleng dengan panjang batang besi harus berbeda, karena salah satu ujung besi akan dibuat menonjol dari silinder. Lalu kita tandai batang besi tersebut yang sejajar sebagaimana lubang pada silindernya. Nah, pada tanda tersebut kita buat jalur gosokan untuk masuk dan pembuangan uap. Saya sarankan menggunakan kikir bulat. Cara penggosokannya seperti ini. Sebagai contoh, anggap saja ini adalah bulatan batang besi. Nah, dari sini tuh apa ya? Ya, pokoknya dari sini ke sini. Dari atas sini ke bawah sini. Itu kita gosok. Begitu juga bagian yang ini. Bagian yang disisakan ini atau sebut saja sekat adalah untuk memisahkan antara jalur inlet dan outlet. Ada 2 sekat, yang ini lebih condong kecil daripada yang sekat ini. Cara kerja gerakan sekat ini harus bolak-balik pada satu lubang yang di tengah silinder ini. Kemudian kita buat kawat penghubung atau kawat untuk menghubungkan dengan kawat engkol. Kita buat seperti ini. Kemudian kita pasang di ujung batang katup yang menonjol ini. Cara pemasangannya adalah sekat atau pemisah ini harus sejajar dengan lubang yang dikawat ini. Contohnya, bila sekat ini di posisi bawah, maka lubang kawat ini juga harus menghadap ke bawah. Lanjut pemasangan silinder katup ke atas silinder piston. Caranya, lubang yang tengah ini letakkan di atas lubang silinder piston. Untuk menempelkannya, kita bisa gunakan power glue, plastik steel, juga diikat. Yang penting antara hubungan kedua lubang tersebut tidak boleh ada yang bocor. Dan yang paling penting juga, baik ikatan benang maupun pengelemannya tidak mengganggu 2 lubang yang lain. Untuk 2 lubang yang ini kalian bisa pasangi selang salah satunya. Usahakan jangan ada yang bocor. Lalu kita siapkan kayu hamparan, poros engkol, 2 kawat dudukan poros engkol. Nah, untuk 2 poros engkolnya seperti biasa menggunakan rumus kunci letter L. Satu menghadap ke atas dan yang lainnya menghadap ke kanan atau ke kiri.
Kemudian untuk settingan batang engkol katup atau yang disebut batang peluncur yang menghubungkan antara lubang ini dengan poros engkolnya. Itu caranya tinggal kita gulir saja poros engkolnya menghadap ke kiri atau ke kanan. Kemudian gulir juga katupnya sekiranya pas dengan settingan tutup buka seperti yang dicontohkan tadi, yaitu sekat pemisah pada katup harus bolak-balik di lubang tengah.